Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Ada Saweria guys dari Sky King. Waduh, Hala Madrid gimana ini? Lagi rame MU menang ya. Aduh, glory MU lah ya. Jangan Madrid dulu, singkirin dulu itu Madridnya ya. Tapi makasih banyak ya bang ya. Dari NN, welcome back Min. Halo, balik lagi ya bersama Mimin di sini. Makasih banyak yang udah support Mimin. Semoga kalian sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Yuk langsung saja pada video terbaru. Angin gurun berputar liar, membawa aroma darah dan debu yang bercampur jadi satu. Tubuh raksasa penguasa kota angin gurun terhempas ke tanah, namun tatapannya tetap keras, bahkan ketika darah bercucuran dari luka-lukanya. Dengan nada setengah terengah tapi masih penuh keangkuhan, ia menatap lawannya. Lohe, bagaimana kau mengolah tubuh fisikmu? Aku tahu kau belum menyingkap garis keturunan primordial, tapi tubuhmu lebih kuat daripada milikku. Bagaimana bisa? Lo Feng berdiri tegak, sosoknya dikelilingi oleh kabut hitam yang berputar seperti sungai tak berujung. Senyum tipis muncul di wajahnya, seakan pertanyaan lawannya hanyalah angin lalu. Jangan sia-siakan tenagamu, jawab Lo Feng ringan. Luka-luka yang kau lihat hanya ilusi. Aku bahkan belum mengeluarkan setetes pun kekuatan ilahiku. Penguasa kota angin gurun mengerutkan dahi, namun ia cepat menegakkan kepalanya lagi, lalu menahan rasa sakit. Memang aku kalah darimu dalam pertempuran ini, tapi vitalitas garis keturunan primordial berada jauh di luar imajinasimu. Kau tak akan pernah bisa benar-benar menghabisiku. Lo Feng berhenti sejenak, matanya memandang dalam lalu mengangguk. Tubuh fisikmu memang luar biasa tangguh. Belum sempat lawannya merasa lega, sebuah pisau bayangan darah yang berkilau merah pekat muncul tiba-tiba di tangan Lo Feng, memancarkan aura tajam yang membuat langit seakan bergetar. Apa pisau ini? Penguasa kota angin gurun mendengus tidak bergeming. Apa kau kira sebuah pisau bisa menakutiku? Lo Feng lalu menyeringai. Bukan untuk menakutimu, tapi untuk memotongmu. Seketika, ia mencengkram leher lawannya dengan tangan kiri, melemparkannya ke samping, seolah tubuh besar itu tak berbobot. Di saat yang bersamaan, tangan kanannya mengaitkan pisau raksasa itu. Ledakan energi menggema, 9 miliaran untaian kekuatan sungai hitam terkondensasi menjadi satu, mengalir deras ke dalam bilah pisau bayangan darah. Dalam satu tebasan, pisau itu menembus kulit keras, daging baja, hingga tulang yang sekuat batu surgawi. Tubuh penguasa kota angin gurun terbelah dua, darah hitam menyembur ke udara. Namun meski tubuhnya terpisah, ia masih tertawa. Percuma, biarpun kau membelahku jadi dua, aku tetap hidup. Tawa itu terhenti mendadak. Dari tubuh Lo Feng, sungai-sungai hitam keluar, berputar dan menelan dua bagian tubuh lawannya. Dan saat itu juga, pisau bayangan darah menari tanpa henti. Dalam sekejap, tubuh yang terbagi dua itu tercacah lagi menjadi puluhan gumpalan daging yang berkilauan dengan vitalitas tak terbatas. Dari setiap gumpalan, suara yang sama menggema. Jangan bermimpi, sekalipun jadi daging cincang atau partikel debu, aku tidak akan mati. Puluhan gumpalan daging itu menggeliat, bergetar penuh tenaga hidup. Namun sungai hitam menjerat mereka, menekan segala perlawanan. Lo Feng menatapnya dengan mata dingin. Vitalitas garis keturunan primordial memang menakjubkan. Penguasa kota angin gurun mendesis, suara serak tapi masih penuh kebencian.
Lohe, mau sampai kapan menekanku? Menekan tubuhku terus-menerus akan mengganggu kultivasimu sendiri. Kau tidak bisa membagi fokus selamanya. Lebih baik lepaskan aku. Aku akan menebus kesalahanku. Bagaimana kalau 10 miliar pasir kosmik sebagai permintaan maaf? Lo Feng tertawa kecil. Nada suaranya penuh ejekan. 10 miliar, kau meremehkanku. Tubuh aslimu ini jauh lebih berharga. Raut wajah penguasa kota angin gurun menegang. Puluhan gumpalan daging mulai berjuang sekuat tenaga hingga tanah bergetar hebat. Tapi setiap kali sungai hitam menindasnya kembali. Kalau begitu, ia berteriak putus asa. Katakan saja syaratmu. Berapa yang kau inginkan agar aku bisa bebas? Lo Feng diam sejenak lalu bertanya tenang. Berapa harta yang sanggup kau keluarkan? Penguasa kota angin gurun menggetarkan gigi, lalu menjawab dengan suara berat. 800 miliar pasir kosmik, itu seluruh sumber dayaku. Lo Feng mengangkat alis lalu tertawa ringan. Seorang trandensi alam kekacauan primal dan hanya segitu sungguh menyedihkan. Penguasa kota angin gurun terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu Lo Feng tidak akan tergoda oleh jumlah itu. Lo Feng mengibaskan tangannya dan puluhan gumpalan daging segera tersedot ke dalam menara bintang. Di dalamnya, setiap gumpalan daging dipaksa membentuk kembali tubuh penguasa kota angin gurun, namun terkurung dalam ribuan ruang kecil yang tidak bisa diguncang, bahkan oleh kekuatan tingkat Raja Dewa. Jeritan dan raungan menggema, tapi tak ada satupun yang bisa keluar dari dalam menara. Tidak mungkin. Itu harta rahasia istana tingkat Raja Dewa. Penguasa kota angin gurun menatap tak percaya. Wajahnya penuh ngeri. Lo Feng hanya berdiri di luar, tenang, menatap bintang merah yang membara di kejauhan. Tubuh fisik garis keturunan primordial sepertimu, bagaimana mungkin aku melepaskannya tanpa keuntungan besar? Senyum dingin muncul di wajahnya. Dari telapak tangannya, 9 mutiara emas roh darah perlahan berputar, berkilau seperti matahari kecil. Misi mutiara emas roh darah ini kini aku tak tertandingi. Ia menatap langit dan dengan nada mengejek berbisik. Saudara Cuyu, aku telah mengalahkan semua musuh. Di ibu kota Chu, sebuah avatar Lo Feng berdiam tenang. Avatar itu membawa 100 juta sungai hitam serta sebagian cadangan kekuatan ilahi. Walau tidak sekuat tubuh sejatinya, namun masih cukup untuk menekan Sen Agung Biyun ataupun penguasa kota angin gurun. Tiba-tiba sebuah pesan rahasia menyusup ke dalam kesadarannya. Saudara Lohe, kabar mengenai kemenanganmu sudah menyebar luas. Kau seorang diri menaklukkan Sen Agung Biyun, penguasa Yuan Xiu, penguasa kota angin gurun, dan juga Sen Agung Yansu. Lebih dari itu, kau bahkan memonopoli semua mutiara emas roh darah. Kami ingin membeli rekaman lengkap pertempuranmu. Maukah kau menjualnya pada aula gelap pavilion angin api? Alis Lo Feng sedikit terangkat. Menjual informasi tentang diriku sendiri, gumamnya dalam hati. Ini menarik. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Seluruh jalannya pertempuran memang hanya ia yang paling paham. Beberapa lawan yang masih hidup menyimpan potongan-potongan rekaman, tetapi tak ada yang selengkap miliknya. Pavilion angin api jelas mengincar sumber utama. Kami bersedia membayar 100 miliar pasir kosmik. Lanjut suara itu, terdengar tenang namun penuh godaan. Lo Feng tersenyum samar. 100 miliar terlalu sedikit. 200 miliar pasir kosmik. Ada keheningan singkat sebelum suara dari aula gelap menjawab. Saudara Lohe, harus kau tahu, hanya sedikit yang mampu membeli informasi ini. Para Raja Dewa atau trandensi alam kekacauan primal saja jumlahnya tidak banyak. Dan bila seseorang membelinya, ia bisa saja membagikannya dengan rekan-rekannya. Itu di luar kendali kami. Alasannya masuk akal, kata Lo Feng tenang. Kalau begitu, 150 miliar pasir kosmik tidak kurang sepeser pun. Suara itu terkekal lagi. Baiklah, pavilion angin api akan memenuhi permintaanmu. Anggap saja ini sebagai langkah awal menjalin persahabatan dengan Sen Agung Lohe. Lo Feng menatap kosong ke depan. Pikirannya bergulir. Berani mengatasnamakan pavilion angin api dan menyebut ingin berteman denganku. Pasti orang itu memiliki kedudukan yang tinggi.
Uangmu sudah diterima, kata Lo Feng. Lalu ia menyerahkan rekaman lengkap pertempuran itu tanpa ragu. Dalam hati ia menimbang, Yanshu dan Biyun memiliki rekaman sebagian, dan penguasa kota angin gurun bahkan menyimpan rekaman penuh. Cepat atau lambat, pavilion angin api bisa mendapatkannya juga. Lebih baik aku yang mengambil keuntungan besar ini. Di alam hantu, sosok samar berwujud kabut hitam perlahan muncul. Suaranya penuh amarah. Lo He yang menyebalkan. Rencanaku sudah jelas, menggunakan penguasa kota angin gurun dan Yanshu untuk mengumpulkan 20 mutiara emas Rodara, lalu menyerahkannya pada Marquis Cucang. Dengan begitu, posisi kedua harusnya sudah aman. Namun sekarang semua mutiara emas Rodara jatuh ke tangan Lo He seorang. Matanya menyimpit, menahan bara dalam dada. Andai saja dia bukan murid langsung Kaisar Chu, aku sudah membuatnya membayar harga karena berani tidak menghormatiku. Sayangnya, sebagai anggota Istana Dua Alam, aku tidak bisa gegabah. Meski demikian, amarahnya sulit dipadamkan. Ia lalu memesan laporan intelijen terbaru dari pavilion angin api. Harga yang dibayar 100 juta pasir kosmik sama sekali tidak berarti baginya. Laporan itu segera tiba, menampilkan rekaman lengkap mundurnya Yuan Xiu, hancurnya semua avatar Yanshu, Biyun yang memaksa menembus membran dunia gelap untuk melarikan diri, dan penguasa kota angin gurun yang dihajar habis-habisan hingga tertebas berkeping-keping oleh pisau bayangan darah Lo Feng. Lo He, murid langsung Kaisar Chu, gumamnya membaca laporan itu. Tubuhnya telah mencapai tingkat tubuh kosmik. Ia menggabungkan 3 dao agung, yaitu kehidupan, kehancuran, dan materi, untuk menciptakan metode pemurnian tubuhnya sendiri. Dunia sungai hitamnya bahkan tak mampu ditembus Yanshu, dan domain sungai hitamnya membuat penguasa kota angin gurun hanyut tak berdaya. Dia sempurna di semua aspek. Sosok kabut itu terdiam lama, wajahnya semakin muram. Tubuh fisik membawa spiritualitas kehidupan. Setiap jengkal darahnya bisa berubah menjadi avatar. Jumlahnya tak terhitung. Dan untuk mengendalikan tubuh seperti itu, kehendak spiritualnya setidaknya sudah mencapai alam kedua Raja Dewa. Tidak heran ia bisa menahan pengaruh induksi Istana Dua Alam. Bocah ini bukan lawan yang bisa diremehkan. Tahun-tahun masih panjang, akan ada kekacauan besar kelak. Pada saat itu, bahkan Kaisar Angin Api dan Raja Negara Guntur pun akan terseret arus. Saat pusaran itu datang, cukup satu dorongan kecil untuk menjatuhkan Lo He ke jurang tak berujung. Di rumah Marquis Chuyu, saudara Lo He, benarkah kau menyingkirkan keempat lawan itu dan menguasai bintang Rodara? Tanya Marquis Chuyu terkejut. Kabar itu terdengar seperti legenda. Ia segera membeli laporan intelijen lengkap dari pavilion angin api. Saat membacanya, tubuhnya langsung bergetar. Avatar tak terhitung jumlahnya, kehendak spiritual setidaknya alam kedua Raja Dewa, dan metode pemurnian tubuh ciptaannya sendiri. Marquis Chuyu menghela napas panjang. Nomor 1 di antara tendensi alam kekacauan primal tanpa bergantung pada benda eksternal. Bagaimana mungkin aku dulu meremehkannya? Ia segera mengirim pesan kepada Lo Feng. Saudara Lo He, tahukah kau hampir semua informasi rahasiamu telah bocor? Lo Feng menjawab dengan tenang, bahkan tersenyum. Tidak apa-apa, sebagian informasinya memang sengaja kujual ke pavilion angin api. Setidaknya aku dapat keuntungan besar darinya. Saat membaca laporan itu sendiri, Lo Feng pun tercengang. Mereka benar-benar menilaiku tinggi, padahal aku bahkan belum sepenuhnya menembus daun materi. Hanya teknik Li Yuan dan beberapa rahasia lain yang tak mungkin mereka ketahui. Namun hatinya jauh lebih teguh. Seperti laporan bilang, aku harus meningkatkan akumulasi wilayahku secepat mungkin. Hanya dengan itu aku bisa benar-benar menapak ke tingkat Raja Dewa. Di istana Kaisar Chu, tawa menggelegar terdengar dari Kaisar Chu setelah membaca laporan pavilion angin api. Benar sekali, muridku Lo Feng benar-benar bakat yang melampaui imajinasi.
Trandensi alam kekacauan primal nomor 1 dengan teknik ciptaannya sendiri jauh lebih kuat daripada trandensi lainnya yang hanya bergantung pada garis keturunan atau material primordial. Tatapan Kaisar Chu dipenuhi rasa puas. Dengan dasar sekuat ini, cepat atau lambat ia pasti akan menjadi Raja Dewa. Aku harus menyiapkan sumber daya terbaik baginya agar jalan ke depan terbuka lebar. Ia tersenyum dalam hati. Yuan telah meninggalkan banyak warisan, teknik, dan senjata untuk para Raja Dewa. Muridku pasti akan mendapatkannya. Bagiku yang terpenting hanya satu hal, membimbing Lo Feng agar mencapai puncak lebih cepat dari siapapun. Di kerajaan Xi, negara kekacauan primal Liu Yin, di dalam ruang tenang, sebuah istana kecil yang dipenuhi kabut cahaya ungu, duduk seorang pria berwajah tegas namun penuh kekhawatiran. Dialah Marquis Liu Yin, salah satu penguasa kuat di puncak alam kekacauan primal. Di hadapannya, gulungan cahaya intelijen berkilau lembut, menampilkan baris demi baris laporan terbaru. Marquis Liu Yin membaca perlahan, lalu menggumam, suaranya berat seperti guntur yang ditekan. Orang nomor 1 yang melampaui alam kekacauan primal dan bahkan menciptakan metode pemurnian tubuhnya sendiri. Ia memukul meja batu giok di sampingnya. Suara retakan halus terdengar. Apakah dia akan segera menjadi Raja Dewa? Seorang pelayan tua yang menunggu di luar lingkaran formasi mendengar gumaman itu, lalu memberanikan diri bertanya, suaranya bergetar. Marquis, apakah laporan itu bisa dipercaya? Lo He benar-benar sudah melampaui alam kekacauan primal. Liu Yin menoleh dengan tatapan tajam. Intelijen ini kudapat dari jaringan paling mahal. Tidak ada alasan untuk meragukannya. Bahkan avatarnya jumlahnya tak terhitung. Bayangkan, jika satu avatarnya saja berada di dekat wilayahku, apa artinya bagiku? Pelayan tua itu menunduk, tubuhnya gemetar. Ia tahu bagi seorang penguasa sekelas Marquis Liu Yin pun, nama Lo He kini membawa teror yang tidak bisa dijelaskan. Marquis Liu Yin berdiri menatap keluar jendela menuju horizon yang jauh. Jika dia benar-benar menjadi Raja Dewa, aku mungkin tak akan pernah punya kesempatan untuk bertahan hidup. Dengan 3 dao agung asal yang ia olah sekaligus, yaitu kehidupan, kehancuran, dan materi, siapa yang bisa menandingi jurus yang akan ia pahami? Sekali saja ia menghancurkan semua wadah kebangkitanku, maka itu adalah kematian total. Pelayan tua itu berlutut, suaranya lirih. Marquis, apa yang akan Anda lakukan? Setelah lama terdiam, Liu Yin berkata dengan dingin, aku akan bereinkarnasi. Pelayan tua itu tersentak, mengangkat wajahnya dengan terkejut. Reinkarnasi? Apakah Anda benar-benar ingin meninggalkan segalanya, yaitu klan, wilayah, dan kekuasaan? Cukup, bentak Marquis Liu Yin. Aura mengerikan memancar membuat ruangan bergetar. Apakah semua itu lebih berharga dari hidupku sendiri? Jika aku terus bertahan di sini, begitu Lo He naik menjadi Raja Dewa, apa kau kira ia akan membiarkan aku hidup? Ia akan menghabisiku tanpa ragu. Pelayan itu tak berani berkata lagi, hanya menunduk dalam-dalam. Liu Yin menutup gulungan intelijen, sorot matanya dingin. Segera siapkan semua pengaturan. Hari ini juga, aku harus meninggalkan semua ini dan menempuh jalan reinkarnasi. Di wilayah alam salju, salju turun abadi. Kepingan tak terhitung jumlahnya membentuk sungai-sungai putih yang mengalir ke segala penjuru. Dari sungai dan kepingan salju itu, terbentuklah sosok raksasa yang agung, yaitu dewa leluhur alam salju. Ia berdiri di langit, tubuhnya terbentuk dari pusaran kepingan salju. Matanya memandang jauh ke arah negara kuno angin api. Lo He, senyumnya samar namun tatapan matanya dalam. Terakhir kali aku mendengar namamu, kau hanyalah orang yang berani menghabisi muridku dan menyinggung Marquis Liu Yin. Dan kini kau sudah menjadi orang pertama yang melampaui alam kekacauan primal. Salju berputar membentuk tubuh humanoid yang sempurna. Dewa leluhur bergumam seolah berbicara kepada dirinya sendiri. Aku telah menguasai 6 cabang dao kehidupan, memadukannya dengan kitab suci
mencuci tetesan darah. Dalam hal bertahan hidup, bahkan banyak raja dewa tingkat kedua pun tak bisa dibandingkan denganku. Namun, dalam konfrontasi langsung, aku tak lebih kuat dari Lowhe. Dari balik badai salju, seorang murid muda muncul. Wajahnya pucat, namun matanya penuh rasa ingin tahu. Guru, apakah Lowhe benar-benar menakutkan sampai sejauh itu? Dewa leluhur alam salju menoleh. Tatapannya dingin namun syarat dengan tekanan kehidupan abadi. Dasar bocah, kau belum melihat dunia luar. Jalur yang ia pilih adalah jalur pembantaian, kehancuran, materi, waktu, ruang, dan ketidakketerbatasan. Semua jalur itu jauh lebih tajam dalam pertarungan dibandingkan jalur kehidupan yang kujalani. Murid itu terdiam, salju menutupi tubuhnya. Dewa leluhur melanjutkan dengan suara dalam. Namun jalur kehidupan memberiku kemampuan bertahan hidup yang tiada tanding. Meski begitu, aku bisa merasakan jika aku tidak segera melangkah lebih jauh, segala dosa dan karma yang telah kutanggung akan menjeratku. Pada akhirnya, aku akan binasa. Sosoknya perlahan menghilang, kembali menyatu dengan badai salju. Hanya suara bergema yang tersisa. Aku harus menelan lebih dalam garis keturunan primordial. Meski itu berarti kehendakku sendiri akan perlahan tercemar. Tanah asal mulai berguncang. Berita tentang Lowhe menyebar cepat bagaikan api liar. Para ahli sejati di seluruh tanah asal, yaitu para penguasa sekte kuno, leluhur abadi, hingga para raja dewa, semuanya terdiam, lalu saling bertanya dengan wajah penuh kewaspadaan. Lowhe telah melampaui alam kekacauan primal dan menjadi nomor satu. Ia menciptakan metode pemurnian tubuhnya sendiri. Mungkinkah sebentar lagi seorang raja dewa baru akan lahir? Nama itu kini menggema di seluruh penjuru tanah asal. Membagongkan.